Harapan masyarakat sipil mengenai revisi Undang-Undang ITE pupus sudah karena di dalam Prolegnas 2021 tidak ditemukan revisi terhadap undang-undang yang kontroversial tersebut. Pada sisi lain, pemerintah justru mengedepankan perumusan satu interpretasi terhadap pasal-pasal bermasalah dari Undang-Undang ITE. Di sisi lain juga, Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan virtual police untuk memantau penggunaan media sosial oleh para netizen. Ini tentu adalah bentuk lain pembatasan terhadap kebebasan warga untuk bersuara yang justru menodai prinsip dasar demokrasi. Hai guys, gak kerasa ya udah hari Kamis lagi nih, 25 Maret 2021. Dan gua ngeliat ya wajah lu nih beberapa, cerah bener ya. Ketahuan abis ngecek rekening bank dan saldonya nambah kan gara-gara gajian udah masuk. Oke. Jangan boros ya bro, jangan sampai tuh gajian sebulan cuman cukup untuk beberapa hari doang ya. Oke guys, di Coffee Break sore ini kita ngobrol-ngobrol kembali tentang Undang-Undang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Lu ingat ya, beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi itu mengangkat wacana tentang rencana revisi Undang-Undang ITE. Ketika itu Pak Jokowi bilang kalau memang Undang-Undang ITE dirasa tidak memberikan keadilan, ya sudah kita revisi. Kita lihat dulu ya videonya. Nah itu saya minta pada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas. Bro, statement atau wacana dari Pak Jokowi ini sempat membuat publik antusias ya. Bahkan sejawat gua di FNN, jurnalis senior Hesu Beno Arif dalam beberapa perbincangan dengan gua di OTR, Off the Record FNN, pernah mengatakan ini bisa kita anggap ya sebagai satu bentuk keinginan presiden untuk memberikan stimulus demokrasi. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada stimulus ekonomi, ini adalah bentuk stimulus demokrasi. Karena kita tahu ya, ketika Undang-Undang ITE ini diterapkan ya di masa-masa sebelumnya itu begitu banyak korban ya. Orang bisa dengan gampang dituduh melontarkan ujaran kebencian, mencemarkan nama baik, melakukan penghinaan dan lain-lain. Dan sebenarnya guys, yang dirasakan juga tidak adil oleh publik adalah sikap berat sebelah dari para penegak hukum, ya, dari aparat. Karena ketika yang diduga melanggar Undang-Undang ITE itu adalah orang-orang yang berada di seberang penguasa, itu publik menangkap kesan bahwa aparat begitu cepat memproses kasus-kasus tadi dan rata-rata berakhir di pemenjaraan. Sementara ketika ada pengaduan dari anggota masyarakat mengenai perilaku yang tadi ya, pencemaran nama baik, ya, penghinaan atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dinilai atau ditengarai berada di lingkaran penguasa, misalnya para buzzer, pemerintah begitu, akhirnya tidak diproses ya, atau proses yang sangat lambat dan kemudian tidak jelas ujungnya seperti apa. Nah, jadi ketika Pak Jokowi bilang yuk kita revisi, wah itu antusiasme publik memang kemudian muncul. Namun apa daya guys, bagaimana kita bahas beberapa kali ya di beberapa podcast gua, kemudian antusiasme tadi harus berujung kembali ke kekecewaan. Sehingga gua menggunakan istilah ini kayaknya kita di prank lagi nih ya oleh pemerintah. Karena yang kemudian mengemuka justru adalah wacana untuk mengeluarkan semacam pedoman interpretasi terhadap Undang-Undang ITE tadi. Jadi pasal-pasalnya tidak berubah. Tapi beberapa pasal yang dianggap sering multitafsir itu kemudian disiapkan interpretasi standarnya. Oleh siapa? Oleh pemerintah, of course ya. Nah tentu saja ini kemudian menuai kritik dari banyak pihak. Karena apa? Lagi-lagi kan interpreternya pemerintah. Yang menginterpretasikan, menafsirkan pasal-pasalnya pemerintah. Yang bisa jadi kembali sangat kental dengan kepentingan-kepentingan untuk menjaga dan melanggengkan kekuasaan. Itu dugaan-dugaan yang muncul. Nah guys, apalagi kemudian ketika kita cek di Prolegnas 2021 ya,
Tidak ada tuh di situ revisi Undang-Undang ITE. Jadi kita bertanya-tanya nih sebenarnya pemerintah niat apa enggak sih untuk melakukan revisi. Ya kalau gua flashback ke belakang, gue sempat baca ya di satu berita ya, gue lupa ya ada di mana. Itu memang terjadi lempar-lemparan ya. Pihak pemerintah ya para menteri terkait mengatakan kalau memang ingin direvisi ya silakan Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak inisiatif. Sebaliknya DPR bilang kita nunggu nih ya dari pemerintah maunya revisinya kayak apa. Jadi kalau lempar-lemparan kayak gitu kan kita yang bingung ya rakyat itu sebenarnya niat apa enggak gitu ya. Nah guys dalam di tengah polemik yang nggak jelas mengenai revisi ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kemudian angkat bicara ya. Jadi beliau mengeluarkan beberapa kebijakan yang di atas kertas itu sounds good ya. Misalnya dia mengatakan mulai saat ini pelaporan atas pelanggaran Undang-Undang ITE itu tidak boleh lagi diwakilkan. Jadi nggak boleh ada siapa gitu ya melaporkan orang lain melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik gitu, nggak boleh. Yang melaporkan itu harus korban langsung dan tidak boleh diwakilkan. Nah ini menarik ya, karena selama ini kita tahu banyak yang kemudian ditangkap, diadili, dipenjarakan karena Undang-Undang ITE itu terjadi karena dilaporkan oleh orang lain, ya bukan oleh korban langsungnya. Ya misalnya almarhum Ustadz Maher Atwailibi misalnya itu dilaporkan ya kan. Ya, oleh penggiat medsos yang lain yang ternyata juga adalah kader dari salah satu partai non parlemen ya sebut saja PSI. Demikian pula yang lain-lain ya bintang Emon misalnya itu pernah dilaporkan ya. Siapa lagi ya Novel Baswedan ya penyidik senior KPK juga dilaporkan bukan oleh korban ya, tapi oleh pihak lain. Nah, jadi statement dari atau ya ketentuan yang dikeluarkan oleh Pak Listio Sigit ini ya mudah-mudahan bisa tadi menekan kecenderungan lapor melaporkan itu. Nah, guys kemudian Pak Listio Sigit juga menegaskan bahwa dia ingin agar yang kedepankan itu adalah keadilan restoratif. Dalam konteks ini maka pemidanaan itu menjadi alternatif terakhir ya ketika ini tidak bisa digunakan keadilan restoratif ini. Prinsip keadilan restoratif itu sederhananya bagaimana kemudian kita tidak menerapkan penalti tapi melakukan rekonsiliasi lah gitu ya sehingga hak-hak dari pihak-pihak yang terkait ya baik pelaku, korban maupun lingkungan ya itu bisa dipulihkan ya lewat mediasi. Jadi di sini aparat kemudian berperan sebagai mediator. Nah, terkait ini juga ya Pak Listio Sigit kemudian menginstruksikan agar dioperasikan apa yang disebut sebagai virtual police. Ya, polisi virtual. Nah, seperti apa sih kerjanya polisi virtual ini? Polisi virtual ini kira-kira ya ini adalah satu aplikasi lah gitu ya, satu sistem di mana dilakukan pengamatan terhadap netizen yang menjadi pengguna dari media sosial. Kalau kemudian ada seorang netizen nih misalnya yang memposting pesan atau menulis satu status atau apapun itu ya konten di media sosial mereka yang ditengarai berpotensi melanggar Undang-Undang ITE, misalnya ya ada ujaran kebencian di dalamnya atau juga kemudian ada tadi penghinaan misalnya pencemaran nama baik, maka akan ditegur tuh ya via DM, direct message. Nah kalau dia sudah menghapus maka kasusnya selesai. Atau kalau enggak nanti dia dipanggil ya, dikasih peringatan dan disuruh untuk minta maaf gitu. Nah kalau itu dilakukan maka itu akan selesai. Nah guys kayaknya di atas kertas nih bagus gitu ya. Tapi ternyata guys tetap saja kebijakan pemberlakuan virtual police ini menuai juga banyak kritik ya. Tapi sebelum ke kritik itu, ini ada satu kasus menarik karena ada satu korban ya dari virtual police ini. Pas gue baca sialan ya, ini inisial namanya AM. Gue berasa, karena nama gue Arif Munandar ya, inisialnya AM juga. Tapi AM yang ini adalah warga di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Jadi ini ceritanya nih begini ya, ada satu akun @garuda_revolution ini memuat tentang keinginan Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung dari Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan semifinal dan final Piala Menpora di Stadion Manahan Solo. Nah kemudian si AM ini berkomentar di media sosialnya, komentarnya begini, tahu apa dia tentang sepak bola?
Tahunya cuma dikasih jabatan saja. Aduh, emang ya komentarnya ngeri-ngeri sedap ya. Nah, ini kemudian terdetek nih sama virtual office ya. Ini memang agak simpang siur ya. Polisi sempat mengatakan bahwa yang bersangkutan diciduk ya di kediamannya, tapi juga kemudian keterangan berikutnya enggak. Ini setelah ditegur oleh virtual office, yang bersangkutan datang ke kantor polisi dan kemudian memberikan klarifikasi, lalu juga mengisi satu form pernyataan permohonan maaf gitu. Dan kemudian dibebaskan ya, pulang bebas merdeka. Nah, guys, kayaknya kasusnya selesai ya. Tapi sebenarnya kalau gue lihat sih nggak selesai. Ada beberapa hal yang pengen gue soroti. Satu, nggak tahu ya. Kalau gue ngerasa walaupun tidak ditangkap langsung ya diingatkan, ditegur, tapi keberadaan virtual police ini akan menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat, di tengah netizen ya. Termasuk gue nih jurnalis gitu loh. Ya kebayang aja gitu ya. Kita pas mau nulis sesuatu kita mikir-mikir, nih gue ditegur virtual police apa enggak? Dan lu jangan lupa ya, ketika virtual police itu memberikan teguran, itu kan based on satu norma tertentu ya, ketika menentukan oh ini melanggar, ini berpotensi melanggar undang-undang ITE. Pertanyaannya kemudian, judgementnya dibuat oleh siapa? Nah ini menunjukkan guys, selama pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE itu tidak dicabut atau diubah, ya tetap aja jadi apa tadi, menebarkan ketakutan. Karena kita tuh merasa ada orang yang mengawasi terus-menerus gitu loh. Ya, kita udah takut duluan. Dan disitulah menurut gua esensi dari hak asasi manusia untuk bebas menyampaikan pikiran dan pendapat jadi kehilangan esensinya ya, kehilangan hakikatnya gitu. Ya tadi orang ketakutan loh ya untuk menyampaikan sesuatu. Ya apalagi kalau udah datang ke kantor polisi diminta berjanji tidak mengulangi perbuatan, kemudian menyampaikan permohonan maaf ya itu menurut gua kayaknya udah mengganggu kebebasan kita untuk bicara. Ya, itu satu catatan gua. Ya, jadi menurut gua keberadaan virtual police ini tidak menyelesaikan persoalan. Ya tadi karena pasal-pasal karetnya masih ada di situ. Yang kedua, menurut gua ini tidak mencerminkan ya prinsip atau esensi keadilan restoratif yang digembar-gemborkan oleh Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ya, contoh kita ambil kasusnya AM tadi ya. Gibran tidak melaporkan langsung. Gitu kan ya. Ini virtual police menegur. Kemudian si AM-nya ditangkap atau datang ya, itu kan perdebatannya datang lah katakan begitu. Kemudian diminta untuk berjanji tidak mengulangi dan kemudian minta maaf gitu loh. Padahal kalaupun ada yang merasa jadi korban harusnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan harusnya dia yang melaporkan. Kalau kita bicara keadilan restoratif harusnya Gibran dan AM duduk satu meja, ada mediatornya dan bicara ya. Kerugian apa yang dirasakan oleh Gibran, ya apa alasan AM melakukan itu dan kemudian diupayakan rekonsiliasi. Dan ini tidak terjadi bro. Ya. Nah so guys gue merasa ini cuma upaya untuk menambal saja ya. Apalagi kalau kita lihat ya, ini data menunjukkan ini sudah puluhan surat peringatan yang dikirimkan oleh virtual police kepada sejumlah netizen yang diduga tadi sudah melakukan atau memposting ya, mengeluarkan berita atau cuitan atau apapun itu yang berpotensi melanggar undang-undang ITE. Ya jadi menurut gua tetap aja ya perasaan tadi terancam, perasaan ketakutan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah guys apalagi kemudian ya kalau kita lihat ini ada lagi satu kasus yang menarik ya menurut gua dan kasus ini perlu untuk kita angkat ya. Ini ada seorang wartawan ya, gua cek dulu nih, Asrul ya namanya ya. Mas Asrul ini adalah seorang jurnalis di Palopo. Ya, Asrul ini menulis berita di media online lokal di mana dia bekerja. Ini media resmi ya, Asrul ini seorang jurnalis. Dia sudah 12 tahun menjadi jurnalis. Dia mengangkat berita tentang seorang pengusaha, guys ya, yang itu ditengarai langkah-langkah usahanya kira-kira begitu ya, itu bernuansa koruptif lah. Kemudian dia beritakan dalam beberapa tulisan, 2 atau 3 tulisan di media online di mana dia bekerja. Dan kemudian ya pengusaha yang bersangkutan itu keberatan. Ya, dan melaporkan Asrul ke polisi setempat atas dugaan pencemaran nama baik. Nah,
Yang gua surprise adalah pengaduan Asrul ini oleh polisi kemudian diproses. Dan Asrul sempat ditahan ya, walaupun kemudian dilepaskan dari tahanan, walaupun prosesnya berlangsung terus ya, proses pidananya. Kenapa gua kaget? Karena Asrul ini seorang jurnalis yang bekerja di sebuah media yang resmi. Artinya harusnya polisi paham bahwa tulisan Asrul yang dipersoalkan tadi oleh si pengusaha adalah hasil karya jurnalistik. Dan berdasarkan undang-undang pers ya, ketika ada persengketaan menyangkut pemberitaan atau karya jurnalistik harusnya diselesaikan lewat Dewan Pers terlebih dahulu. Maksud gua gini loh, poinnya mau pakai aturan apapun ya kalau polisi tidak memahami paradigma hukum yang tepat ya percuma. Ya bahkan ya kalaupun undang-undang ITE direvisi gitu ya, kalau polisi tidak mau memahami bahwa ketika persengketaannya menyangkut produk jurnalistik harusnya ya polisi nggak boleh masuk dulu gitu loh. Ya harusnya dimediasi ya. Asrul ini harusnya menuntut ke Dewan Pers, ada hak jawab di situ, ya penyelesaiannya harusnya berdasarkan kepada undang-undang pers yang berlaku. Nah, jadi guys, artinya gue harus garis bawahi dengan perasaan miris. Memang kemudian kebebasan kita untuk berpendapat, untuk bersuara, termasuk di dalamnya kebebasan para jurnalis seperti gue, insan-insan pers untuk menyatakan, menyuarakan apa yang kami yakini sebagai kebenaran, itu masih jauh banget ya. Padahal kebebasan bersuara termasuk di dalamnya adalah kebebasan pers adalah pilar penting ya, pondasi penting dari sebuah demokrasi yang sehat. Tanpa itu ya kita tidak usah bicara demokrasi yang substansial. Demokrasi kita sekedar menjadi demokrasi yang prosedural di mana rakyat hanya diminta untuk memberikan suara 5 tahun sekali dan setelah itu para elit bebas melakukan apapun dan kita tidak bisa bersuara. Karena begitu kita bersuara kita akan berhadapan setidaknya ya dengan 2 resiko. Resiko pertama adalah digonggongin sama para buzzer dan resiko kedua adalah terancam pemidanaan dengan undang-undang ITE ya. Persis ya seperti karikatur nih ya, lo lihat karikatur ini. Ada 2 anjing di situ ya. Jadi guys, perjalanan kita masih panjang menuju kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berpendapat. Selama undang-undang ITE masih bercokol di situ, apapun ya yang dilakukan pemerintah, interpretasi atau apapun juga, gua rasa hanya tambal sulam untuk sedikit membeli kesabaran rakyat. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.